Kemudian setelah itu Luqman mengajarkan adab, akhlak. Wala tusair khaddaka linnas, jangan kau palingkan pipimu dari manusia. Ini ibarat dari kesombongan. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kau berjalan dalam penuh kesombongan. Ya, jadi kesombongan itu sebenarnya amalan hati sebenarnya. Ya, tetapi nampak dalam kata-kata, nampak dalam perilaku, nampak dalam gaya jalan, nampak dalam gaya berbicara. Ngomong seorang, ya. Dia enggak lihat orang tersebut lihat dia enggak lihat. Ya akhi, kata Allah, jangan kau palingkan wajahmu tatkala berbicara dengan orang. Ya kecuali lagi sibuk, ya. Tapi ente sejak awal tidak mau lihat dia. Kenapa ente menghina dia ya akhi? Ya. Kata Nabi SAW, bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan buruk jika dia merendahkan saudaranya sama muslim. Kata Ibnu Daqiq dalam syarah Arba'in Nawawi, dia mengatakan bagaimana Anda meremehkan dia orang muslim ini sementara dia sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia salat kepada Allah Subhanahu wa taala, ente menghinakan dia, ente merendahkan dia. Allah kirim rasul untuk memberi hidayah kepada dia. Allah turunkan Al-Qur'an untuk beri hidayah kepada dia. Allah perhatian sama dia, terus Allah hormati dia, ente rendahkan dia. Apakah pantas kita merendahkan sama muslim? Kalau dia melakukan maksiat kita tegur. Tapi kalau sama muslim belum tentu iman ente lebih tinggi daripada dia. Belum tentu ente lebih bertakwa daripada dia. Belum tentu. Belum tentu kedudukan ente lebih tinggi di sisi Allah daripada dia. Kemudian ente merendahkan dia. Sebagian orang, masya Allah kita bicara dia enggak ngelihat. Jangan. Kata Allah, wala tusair khaddaka linnas. Jangan kau membalikkan pipimu. As-sa'ar itu adalah penyakit yang menimpa onta. Kalau sudah kena onta, ontanya belok kanan belok kiri kepalanya gini. Jangan jadi onta. Kalau orang kita menasihati, onta, balik lihat saya sini, lihat. Fala tusair khaddaka linnas, jangan kau palingkan wajahmu tatkala berbicara dengan manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan juga berjalan dengan sombong. Badan kecil kurus baru begini. Ada orang seperti itu, ada ya. Kurus krempeng, lihat ke atas karena dia pendek lihat atas. Tapi gayanya full. Sombongnya apa? Full. Luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Allah tidak suka dengan setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kata Allah, "Waqsid fi masjid." Kemudian Allah kasih tahu atau Luqman berkata kepada anaknya bagaimana beradab yang baik kalau jalan yang biasa aja. Waqsid fi masjid. Berjalan dengan sederhana. Biasa aja jalan. Enggak usah harus paling depan. Tidak usah harus orang ikut belakang saya. Biasa aja, jalan biasa aja. Ya. Tidak usah jalan gaya, biasa aja. Ya, ini sekedar contoh. Ini sekedar contoh. Untuk mentakbir, mengungkapkan kesombongan banyak cara. Dengan mobil yang mewah misalnya. Dengan motor gede yang orang bikin ribut orang. Hati-hati. Ini sekedar contoh dari Allah. Jangan kau berjalan, kalau jalan jangan sombong. Maka kau naik mobil pun jangan apa? Sombong. Kau naik motor pun jangan apa? Sombong. Ya. Saya pernah minta nasihat sebagian grup-grup motor, Ustaz nasihati, minta nasihat saya pingin sampaikan kepada kawan-kawan. Kemudian dia shouting. Sampai sekarang saya enggak pernah lihat nasihat itu. Saya bilang naik motor gede boleh, tapi jangan sampai sombong dengan motor tersebut. Itu nasihat enggak pernah saya dengar, enggak tahu kemana itu. Padahal dia sudah shouting, mungkin disebarkan di antara mereka. Ya. Hati-hati karena sebagaimana harta bisa bikin sombong, baju saja bisa orang sombong, ya, apalagi motor, apalagi mobil, ya. Kemudian jalan tampil beda di antara yang lainnya. Nabi melarang kita pakai baju tampil beda, ya. Sebut dengan libasus syuhrah, ya, libas yang orang semua melirik sama dia, ya. Apakah terlalu indah ataukah terlalu jelek, itu tidak boleh. Maka pakai baju yang biasa-biasa saja. Tidak usah aneh-aneh, ya. Demikian juga motor, demikian juga mobil, ya. Itu hal-hal yang bisa menarik perhatian, ya. Maka jangan seorang dalam Islam jangan suka cari perhatian, ya. Bahkan kalau bisa tidak dilihat oleh orang lebih baik, ya. Jadi ini contoh saja. Kalau berjalan yang sederhana, kata Luqman, waqsid fi masjid, berjalan sederhana. Waqdud min sautik, rendahkan suaramu, enggak usah teriak-teriak kalau enggak ada perlunya. Emang kalau orang suaranya paling besar, dia orang paling hebat? Kata Allah,
Inna angkaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling buruk suaranya hamir, keledai. Kalau suara paling besar paling top, maka keledai yang paling top. Karena ente suaranya sebesar apapun masih kalah dengan suara keledai. Maka tidak perlu kita berbicara keras-keras lagi ngobrol sama teman-teman, kemudian kita sengaja mengeraskan supaya kita yang dipandang. Tidak perlu. Kita bicara biasa aja. Ada orang yang memang asalnya suaranya keras, tapi jangan dia berusaha untuk menampakkan dia yang menguasai majelis, dia yang menguasai semuanya. Tidak perlu begitu. Ya, tidak perlu. Ya, kalau memang suara paling besar itu semakin bagus, maka hamir atau keledai itu yang terbaik. Maka jangan sombong dalam sikapmu dalam bergaul. Demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari hikmah nasihat Luqman kepada putranya semoga bisa menjadi masukan bagi saya pribadi sebagai orang tua dan sebagai anak juga sekaligus. Karena masing-masing kita ada yang punya anak dan punya orang tua. Ya, semoga kita bisa introspeksi diri. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Ya, sebagaimana antum penuh kekurangan, saya pun penuh dengan kekurangan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan menjadikan anak-anak kita berbakti kepada kita. Amin ya rabbal alamin.